Oke, bertemu kembali di mata kuliah pengembangan seni rupa untuk anak usia dini. Kali ini saya ingin menjelaskan kaitannya dengan fungsi seni rupa anak dalam kehidupan mereka sehari-hari, atau mungkin dalam keseharian anak. Seni rupa ini difungsikan untuk apa sih gitu, atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa berkaitan dengan seni rupa gitu. Nah, saya mulai saja untuk presentasinya atau penjelasannya. Nanti kaitannya dengan apa yang saya sampaikan bisa juga kita diskusikan lebih lanjut ketika perkuliahan secara langsung ataupun secara daring, secara tatap muka, secara online gitu. Apa fungsi seni rupa untuk anak sebenarnya? Jadi kesenian berfungsi atau difungsikan oleh anak sebagai media ungkap perasaan gitu, atau ide, gagasan dan pikiran anak gitu. Walaupun dalam usia anak daya ungkapnya mungkin ada keterbatasan, tidak seperti orang dewasa. Misalnya secara visual, anak-anak ingin mengungkapkan sesuatu gagasan atau sesuatu ide gitu yang divisualkan sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri gitu. Jadi makanya kita di lapangan atau di sekolahan misalnya melihat gambar atau hasil karya anak, walaupun bentuknya mungkin tidak berbentuk secara proporsi, tetapi ada banyak hal yang bisa diceritakan dari gambar tersebut gitu. Nah, inilah yang saya sampaikan, bahwa bagaimana seni rupa itu dijadikan oleh media ungkap oleh anak, walaupun ada keterbatasan bentuk-bentuk yang memang baru mereka kuasai gitu. Karya sebagai alat bermain gitu. Jadi mereka juga senang coret-coret. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mempunyai putra gitu, ketika di rumah usia-usia anak PAUD gitu misalnya, pasti suka mencoret-coret gitu, pasti tembok dan lain sebagainya banyak coretan. Nah, ini imajinasi mereka salurkan melalui kegiatan bermain dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus mengutarakan ide dan juga sebagai media komunikasi gitu. Banyak yang bisa kita dapat pelajaran gitu dari anak-anak. Misalnya anak-anak itu bisa mengenali bentuk atau visual, dan mereka bisa mengutarakan walaupun anak ini belum bisa membaca atau menulis. Misalnya anak-anak tahu bahwa oh ini Indomaret, oh ini buah apel, oh ini buah semangka misalnya. Apa yang mereka bisa sebutkan dan mereka tahu itu kan dia bisa mengamati secara visual. Oh, semangka bentuknya seperti ini, beda dengan jeruk yang bentuknya seperti ini gitu. Oh, ini Alfamart yang biasa tempat mereka beli jajan atau beli beli mainan misalnya. Oh, ini eh, mobil-mobilan. Oh, ini pesawat, bedanya seperti apa. Jadi mereka menguasai itu semua. Bagaimana mereka bisa membedakan secara visual, mereka bisa lihat gitu bentuknya, warnanya gitu. Terus di sini karya seni rupa tersebut dimodifikasi sehingga bentuk dan fungsinya beda gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari seni rupa kan kaitannya dengan belajar visual, belajar tekstur, garis, belajar warna gitu. Tapi di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, apa yang dipelajari di dalam materi seni rupa ini untuk mereka eh, apa namanya berlatih atau belajar di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Bagaimana anak-anak mengenali bentuk, bagaimana anak-anak mengenali warna gitu, misalnya seperti itu. Selanjutnya lagi di sini manfaat seni untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagaimana seni meningkatkan koordinasi tangan dan mata gitu. Jadi misalnya ada permainan, salah satu contoh ada di gambar ini, walaupun gambarnya sedikit agak blur ya. Misalnya bentuk bangun atau bentuk benda dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini kan ketika kita bermain, bagaimana anak bisa menunjukkan oh ini lebih pendek, ini lebih tinggi,
oh ini warnanya merah, warnanya biru gitu. Jadi bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia bermain. Nah, inilah manfaat seni bagi anak-anak gitu. Jadi secara tidak langsung di dalam mereka berproses gitu, bermain, dia banyak belajar dari situ gitu. Terus mengembangkan kreativitas kaitannya dengan uh, unsur seni atau unsur visual, kaitannya dengan warna misalnya saja. Walaupun kita individu orang dewasa itu pasti punya karakteristik warna sendiri-sendiri. Saya ambil contoh saja bagaimana Anda menggunakan baju gitu. Misalnya satu keseluruhan gitu, baju bawahan gitu, baik celana ataupun rok, mungkin yang pakai kerudung, warna kerudungnya pasti Anda mempunyai ciri khas yang beda dengan individu yang lain. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana Anda bisa merasa nyaman dengan menggunakan warna itu. Nah, ketika di dalam proses bermain anak secara tidak langsung juga anak-anak punya karakteristik pilihan warna sendiri-sendiri gitu. Terus di sini ada mengembangkan kreativitas, meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Jadi bagaimana ketika anak-anak itu bermain, membuat gambar atau belajar menggambar. Nah, kita bahas kaitannya dengan belajar menggambar, kaitannya dengan visual gitu. Jadi kita banyak berlatih, banyak. Jadi di seni rupa itu tidak hanya mempelajari tentang bagaimana kita bisa menggambar, tetapi bagaimana kita bisa konsisten untuk mengerjakan sesuatu hal yang kita mulai, dan prosesnya tentunya berbeda-beda. Ada yang mungkin prosesnya lama karena ada detailing dan lain sebagainya, tetapi juga ada yang mungkin prosesnya instan karena dia ekspresif gitu. Jadi ini yang kita pelajari secara tidak langsung sebenarnya, tetapi proses itu memang harus dilalui dalam berkarya gitu. Terus belajar mengekspresikan diri gitu. Bagaimana warna itu bisa mewakili ekspresi perasaan gitu. Jadi sebenarnya untuk seni, misalnya seni rupa, seni musik, seni puisi, seni tari, itu sama-sama sebagai media ungkap gitu. Musik misalnya, atau puisi, bagaimana kata-kata itu bisa menyampaikan sebuah gagasan. Nah, begitu juga dengan seni rupa, bagaimana unsur bentuk, unsur visual itu bisa mengekspresikan diri dari si senimannya atau si pembuatnya dalam hal ini. Terus membangun kerjasama dan tanggung jawab misalnya ini. Jadi hal-hal apa yang saya sampaikan ini secara tidak langsung, walaupun dalam kegiatan bermain anak itu secara otomatis mereka menjalankan ini gitu. Jadi ketika kita belajar seni atau belajar seni rupa, itu tidak hanya belajar kaitannya dengan visual atau dengan gambar, tetapi banyak hal yang sebenarnya kita bisa pelajari di situ secara tidak langsung gitu, dan kita akan menyadarinya bahwa kita ternyata belajar banyak hal dari kegiatan belajar seni rupa gitu. Berikutnya lagi, cara mengenalkan seni pada anak. Kaitannya dengan seni rupa terutama misalnya menggambar, bermain coret-coret dengan berbagai macam cara, misalnya sambil tebak-tebakan. Nah, ini yang pernah saya lakukan juga ketika saya ngajar di TK. Jadi ketika saya mengajar itu pasti saya libatkan anak-anak dalam hal ini, misalnya praktek menggambar gitu. Jadi saya menyampaikan materi di depan kelas, anak-anak duduk dengan rapi di depan kelas tanpa ada yang memegang pensil, spidol ataupun kertas gambar. Jadi mereka menyaksikan saya dulu dalam menyampaikan materi gitu. Saya mencoba menggambarkan bentuk, misalnya bentuk geometri tertentu, lingkaran misalnya, terus dikombinasikan dengan berbagai macam garis. Jadi ada interaksi gitu, tebak-tebakan, nanti ini jadinya gambar apa. Nah, ini yang sering saya lakukan atau yang memang saya lakukan ketika saya mengajar gambar
Setelah gambar itu jadi, anak-anak melihat dari awal sampai akhir, baru saya tugaskan anak-anak untuk mencoba membuat gambar dengan idenya dan seperti apa yang sudah mereka saksikan tadi ketika saya menyampaikan materi. Bisa juga anak-anak menambahkan ide-ide lain yang memang dia ingin visualkan gitu dalam bentuk sebuah gambar. Nanti ketika proses itu berlangsung, saya tinggal keliling untuk melihat satu persatu individu bagaimana daya tangkapnya, bagaimana daya ekspresi visualnya yang bisa dia lakukan dalam membuat gambar tersebut gitu. Terus pergi ke museum seni gitu, melihat galeri gitu, melihat lukisan gitu. Kalau di Semarang ada beberapa galeri, misalnya saja di Kota Lama itu ada Semarang Contemporary Art Gallery gitu. Jadi mencoba untuk memperkenalkan, oh ini lukisan, bentuk visualnya ini dengan berbagai macam warna gitu misalnya. Atau mungkin di tempat-tempat umum kaitannya dengan gambar, kaitannya dengan visual itu kan banyak sekali gitu. Oh ini ada apa namanya balon gitu dengan bentuk visual seperti apa yang menarik gitu. Nah ini kan kaitannya dengan seni gitu, bagaimana belajar tentang warna gitu. Oh ada warna biru, ada warna hijau dan lain sebagainya gitu. Dan secara tidak langsung ketika kita memberikan banyak referensi ke anak atau banyak pengalaman visual ke anak, itu secara tidak langsung akan terekam gitu di memori mereka gitu. Dan ini akan menjadi perbendaharaan visual gitu. Jadi kadang-kadang anak itu ketika kita ajar gitu di kelas tema menggambar alat transportasi gitu, kadang anak-anak request dan punya ide sendiri apa yang pernah dia lihat atau apa yang pernah dia alami gitu. Oh kemarin habis main ke mana gitu, melihat ada mobil-mobilan, dia ingin gambar gitu. Oh kemarin habis nonton film kartun, ada adegan mobil yang seperti ini, dia ingin gambar. Nah ini perbendaharaan referensi yang bisa sewaktu-waktu mereka ungkapkan dalam bentuk visual gitu. Terus berikutnya lagi menonton teater atau pentas kesenian. Saya kira ini seni secara umum juga, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengenalkan seni pada anak gitu, baik seni rupa, seni musik, seni tari gitu. Dan ini ya hendaknya kita lakukan karena secara tidak langsung di dalam proses yang kesannya hanya bermain misalnya atau mengenalkan atau melihat saja, di situ banyak hal yang bisa anak-anak dapat untuk dipelajari secara tidak langsung gitu. Terus metode membina seni rupa anak. Nah, di sini ada metode bermain, menggambar ekspresif. Kalau di TK mungkin ada cairan warna yang ditiup gitu, terus mencetak, finger painting. Nah ini kan ekspresi anak gitu dilakukan dengan berbagai macam kombinasi warna gitu. Terus membentuk, ketika membentuk sebuah figur menggunakan malam atau plaktisin. Dulu kalau di desa saya menggunakan tanah liat gitu untuk membentuk benda-benda atau figur binatang atau figur apa gitu yang bisa dicoba untuk diterapkan. Jadi bagaimana dia bisa mengenali media seni rupanya gitu, dia pegang, dia rasakan misalnya seperti itu. Terus demonstrasi metode dengan mencontohkan gitu. Bagaimana ketika anak-anak tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi ide atau gagasannya, kita mencoba untuk membantu gitu. Anak-anak ingin menggambar ayam gitu, kita coba bantu dengan bentuk yang sederhana. Oh gambar ayam seperti ini, diawali dengan bentuk seperti ini. Nah ini ketika kita bisa menjelaskan dan bisa mewujudkan apa yang diinginkan anak, saya kira ini menjadi poin yang sangat penting ketika kita menjadi seorang guru atau mengajar. Jadi ada kepercayaan yang lebih yang akhirnya kita dapat dari anak gitu, dan dari situlah nanti ada ketertarikan dan kita bisa dengan mudah untuk mengarahkan anak di dalam konsentrasi di dalam proses belajar itu sendiri gitu. Terus ada kaitannya dengan belajar melipat kertas, bagaimana anak-anak itu bisa membentuk dengan kemampuan mereka. Jadi ini
pasti juga proses antara individu satu dengan yang lainnya pastinya berbeda gitu kemampuannya gitu. Terus kombinasi antara kegiatan atau teknik menggunting, menempel, melipat, mewarnai gitu untuk membuat sebuah karya gitu. Jadi hal-hal ini nanti yang tentunya akan kita pelajari bersama di mata kuliah pengembangan seni rupa untuk anak usia dini gitu. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan di sini juga sudah teman-teman terapkan gitu di sekolah masing-masing. Tetapi dari apa yang teman-teman terapkan nanti kita bisa saling sharing atau mungkin kita bisa saling bertukar pengalaman gitu untuk nanti kita berkarya biar lebih maksimal lagi dari kita berdiskusi dan bertukar pengalaman tersebut gitu. Berikutnya lagi, nah ini nanti kita bisa diskusikan kaitannya dengan tugas gitu. Ketika melakukan proses pembelajaran, metode apa yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pembelajaran seni rupa, apa kelebihan dan kekurangan metode yang pernah Anda terapkan. Ini nanti sebagai bahan diskusi kita saja, tidak apa-apa. Jadi seperti halnya tadi ketika saya ngajar gambar, itu saya memberikan materi ke anak secara langsung dulu gitu. Anak-anak menyaksikan dulu agar konsen, dan anak-anak saya libatkan untuk berinteraksi ketika saya mendemonstrasikan untuk membuat gambar tertentu gitu. Saling tebak-tebakan, mungkin anak-anak request, saya juga mencoba untuk memvisualkan agar terjadi kedekatan emosional gitu. Ada kepercayaan yang diberikan anak kepada kita sebagai pengajarnya atau sebagai gurunya gitu. Nah, ketika kepercayaan itu sudah sudah oke atau sudah terjalin, kita akan mudah untuk mengarahkan gitu. Terus nanti setelah selesai saya demonstrasikan, saya persilahkan anak-anak untuk duduk di kursi dan di depan mejanya masing-masing. Terus saya bagikan kertasnya, mereka silahkan membuat gambar sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi. Tentunya saja mereka akan mengerjakan sesuai dengan apa yang bisa dia ingat. Tinggal nanti kita berkeliling untuk melihat satu persatu anak-anak di dalam proses berkarya tersebut, sekaligus evaluasi. Oh, si A ini sudah lancar nih, apa yang saya jelaskan atau saya demonstrasikan dia bisa ngikuti. Bahkan dia mungkin juga bisa membentuk figur-figur atau gambar-gambar yang lain gitu. Mungkin yang lain, oh ini masih ada keraguan-raguan, belum berani dalam membuat gambar. Jadi kita coba arahkan, kita bangun percaya diri mereka. Jadi misalnya itu yang saya lakukan. Mungkin kaitannya dengan kelebihannya, jadi secara tidak langsung dari apa yang saya lakukan ini kita bisa mengevaluasi secara langsung. Oh, si A ini daya tangkapnya bagus, si B ini daya tangkapnya kurang, oh ada keraguan-raguan misalnya. Kalau kaitannya dengan kekurangan, mungkin proses ini akan memakan waktu yang cukup lama durasinya gitu. Karena biasanya di dalam saya mendemonstrasikan, ketika anak antusias itu akan banyak request. Nah, ini akan memakan waktu lebih gitu. Yang harusnya mungkin materi ini disampaikan hanya 1 jam, tapi ada juga yang bisa molor waktunya karena ada ketertarikan yang lebih. Jadi di dalam kelas itu hanya belajar seni rupa saja, misal seperti itu. Atau mungkin juga ada kekurangan-kekurangan yang lain yang memang bisa kita evaluasi untuk kedepannya. Nah, kurang lebihnya itu untuk materi kali ini, fungsi seni rupa anak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita bisa diskusikan apa yang saya sampaikan di sini, dan semoga nanti juga dari pengalaman teman-teman atau pengalaman saya bisa saling melengkapi, sehingga apa yang kita dapat dari kegiatan materi ini, apa yang saya sampaikan bisa punya manfaat yang lebih untuk kita semua, baik untuk teman-teman ataupun nanti baik untuk anak-anak ketika disampaikan di dalam proses pembelajaran. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini punya manfaat yang lebih untuk kita semua. Terima kasih.